Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meranti Solihat, selaku host pada kegiatan debat teori evolusi pada hari ini. Sebelum kegiatan hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Bapak Rido selaku guru biologi SMA Negeri 12 Depok yang telah membimbing kita pada hari ini. Di sini saya ditemani oleh dua moderator, yaitu Nadifa Amalia dan Lasya Fauzia. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada host. Selanjutnya saya akan membicarakan debat hari ini. 13.30 sampai 13.40 oleh host, pembacaan rundown, tata tertib, dan perkenalan oleh moderator. 13.40 sampai dengan 13.55 sesi pertama, yaitu tanya jawab untuk kelompok Weisman. 13.55 sampai dengan 14.10 sesi kedua, yaitu tanya jawab untuk kelompok Darwin. 14.10 sampai dengan 14.25 sesi ketiga, tanya jawab untuk kelompok Lamarck. 14.5 sampai dengan 14.30 penutupan oleh host. Selanjutnya tata tertib dan peraturannya. Yang pertama itu seluruh peserta diwajibkan untuk hadir. Yang kedua, seluruh peserta diwajibkan untuk memakai seragam dengan rapi. Yang ketiga, seluruh peserta wajib mengaktifkan kamera. Yang keempat, seluruh peserta yang tidak berkepentingan dilarang untuk mengaktifkan audio kecuali sudah mendapat izin dari moderator. Yang kelima, dalam berbicara selama kegiatan debat berlangsung, peserta wajib menggunakan bahasa yang baik, sopan, singkat, padat, dan jelas. Yang keenam, jika ada kepentingan di luar kegiatan, mohon izin terlebih dahulu melalui chat. Yang ketujuh, setiap kelompok hanya dapat memberikan satu pertanyaan kepada kelompok lawannya. Yang kedelapan, diberikan waktu 1 menit untuk bertanya, 2 menit untuk menjawab pertanyaan, 4 menit untuk menyanggah. Yang kesembilan, apabila ada sanggahan selama kelompok lawan berbicara atau menyela, dimohon untuk mengucapkan instruksi. Pada pertemuan hari ini, saya akan membimbing jalannya kegiatan debat teori evolusi. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan panelis dari tiap kelompok, yaitu dari kelompok Lamarck, Adam Kurniawan, Muhammad Ali Akbar, dan Firdasari. Kelompok Darwin, Dika Sasanara, Deo Iksan, Tiana Trixia. Kelompok Weisman, Muhammad Rizky, Hafizah Sa'diyah, dan Karin Angel Dipi. Selanjutnya sesi pertama, yaitu sesi tanya jawab untuk kelompok Weisman. Silahkan untuk kelompok Lamarck memberikan pertanyaannya kepada kelompok Weisman. Diberikan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan untuk kelompok Lamarck mengajukan pertanyaan untuk Weisman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini kami dari kelompok Lamarck ingin menanyakan satu hal. Lupa lagi. Ya, silahkan. Kelompok Lamarck.
pertama saya boleh berapa pertanyaan? Satu ya? Maaf, Iya, satu. satu pertanyaan. Ini waktunya terus berjalan ya. Kelompok lama. Oke, maaf untuk ini Wisman ya. Kan Wisman itu beranggapan bahwa makhluk yang saat ini hidup atau saat ini berada itu adalah makhluk dari zaman sebelumnya ya. Iya nggak sih? Nah, dengan teori seperti itu, dengan demikian rupa, teori sedemikian rupa, bagaimana Wisman bisa menjelaskan tentang adanya spesies-spesies baru yang ditemukan, seperti ubur-ubur atau makhluk-makhluk dalam dasar laut, dan mungkin juga hewan-hewan di daratan yang baru ditemukan dan spesies baru. Karena ada beberapa ilmuwan juga yang baru menemukan spesies-spesies langka yang benar-benar itu baru ditemukan saat ini. Dari teori itu seperti apa gitu loh? Kenapa? Bisa dijelaskan? Silakan kepada Nah, dari kelompok teori Wisman beliau, untuk menjawab pertanyaan kelompok kamar. Diberikan waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Silakan kelompok Wisman. Waktunya terus berjalan ya. Saya jawab ya. Silahkan. Oke. Saya Karin dari panelis kelompok Wisman akan menjawab pertanyaan dari kelompok Lamar. Tadi kelompok Lamar bertanya, bagaimana Wisman bisa menjelaskan spesies-spesies baru yang ditemukan? Kalau menurut saya secara pribadi ya, teori Wisman itu menjelaskan kalau evolusi itu berasal dari kayak makhluk sebelumnya. Tapi bukan berarti kayak dari zaman dulu tuh udah diketahui semua spesies. Karena itu ada spesies baru yang kita nggak tahu. Ya gitu. Terima kasih kepada kelompok Wisman untuk jawabannya. Apakah ada sanggahan atas jawaban dari kelompok Wisman? Jika ada, silahkan kelompok Lamarck untuk menyanggah. Diberikan waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Iya, oke. Dari kelompok Wisman. Oke. Kan dari kelompok Wisman itu menyatakan bahwa setiap spesies yang ada di muka bumi ini saat ini adalah evolusi dari spesies pada zaman dahulu kala ya. Nah, namun beberapa ilmuwan pun juga kan dia mengatakan bahwa hampir semua ya. Oke, saya hampir semua. Hampir semua spesies yang burung. Oke, hampir semua spesies yang ada di dunia ini adalah evolusi dari ini ya. Dasar apa Wisman bisa berbicara seperti itu? Karena ya seperti saya tadi bilang gitu loh, masih banyak spesies-spesies baru yang bahkan nggak ada sangkut pautannya dengan makhluk-makhluk di zaman dahulu gitu loh. Ya, apakah ada sanggahan lagi? Kelompok Wisman.
Wisman diizinkan untuk menyanggah jawaban dari kelompok lamar. Boleh saya menanggapi? Iya, silahkan. Jadi kan sebenarnya tadi pertanyaan itu udah dijawab sama Karin ya. Sebenarnya evolusi dari ini makhluk-makhluk itu dari nggak semua spesies itu ada, tapi dalam penelitian baru ditemukan sampai sekarang. Nah, Weisman itu berpendapat bukan berarti seperti yang dijelaskan oleh Ali, melainkan sifat ini tuh bersifat dari keturunan. Jadi bersifat homozigot dominan atau heterozigot sebaliknya. Jadi kalau misalkan ada yang punah tuh berarti karena faktor seleksi alam, bukan karena spesies-spesies baru yang ditemukan. Jadi kalau misalkan spesies, misal ada hewan-hewan zaman purba, mereka punah, ya benar-benar punah karena seleksi alam, bukan berarti mereka punah karena kedatangan spesies baru. Mau Ya, terima nambahin? kasih. Ya, silahkan. Kalau tadi kata Ali kan ada spesies-spesies baru ya. Udah dijelasin tadi sebelumnya kalau Weisman ini cuma membuat kayak menggabungkan teorinya Darwin sama Lamarck ini, mengambil kesimpulan dari dua teori para ahli lainnya. Terus dapati kalau ini emang teori evolusinya si Weisman ini maksudnya itu buat keturunan bukan spesies baru. Sama aja kayak pasti kita tahu kan teori yang soal tikus dipotong-potong bukan soal teori ada orang nyelam nyari ikan di dasar laut. Itu beda lagi. Kalau itu kan nyari spesies. Kalau yang tikus ini benar-benar kayak dari keturunan ke keturunan. Jadi yang udah ada gitu, gak mungkin dicari dulu yang lain. Jadi menurut saya ya, pertanyaannya dari kelompok Lamarck ini benar-benar agak aneh gitu. Antara pertanyaan yang mau ditanyakan dengan sesuatu yang udah dibikin jadi argumennya itu beda banget. Tadinya ngebahas tentang teorinya Weisman, yang keturunan tiba-tiba dia nanya kenapa ya spesies gitu. Jadi kayak gitu. Terima kasih untuk kelompok Weisman atas jawabannya. Oke, karena dikarenakan waktunya sudah habis, sekarang kita melanjutkan untuk pertanyaan dari kelompok Darwin. Silakan kelompok Darwin untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok Weisman. Oke, saya Viana Trixia dari kelompok Darwin ini kelompok Weisman. Jadi setelah yang saya pelajari juga dari teorinya Weisman ini, saya menemukan bahwa teori tentang plasma nutfah ini hanya dilibatkan atau melibatkan sel ovum dan sel spermanya hewan atau tumbuhan yang terus bagaimana dengan spesies lain kayak manusia? Ya, terima kasih pertanyaannya dari Oh ya, sama kelompok. satu lagi, selain manusia juga kayak bakteri atau organisme yang kecil itu juga apakah ada penelitiannya? Ya, terima kasih kelompok Darwin atas pertanyaannya. Silakan untuk kelompok Weisman untuk menjawab pertanyaan Darwin diberikan waktu 2 menit dimulai. Bagaimana kelompok Weisman? Maaf, inti pertanyaannya bisa diulangi nggak? Inti pertanyaannya itu percobaan untuk membuktikan teori kalian itu berlaku juga nggak ke spesies kecil yang bakteri atau virus dan manusia, itu kira-kira sederhananya.
Silahkan dijawab kelompok Wisman. Waktunya terus berjalan. Oke, saya mau meneruskan. Kemudian izin menanggapi. Kalau dari pendapat saya, kalau bakteri dan itu tidak sesuai dengan teori dari Weismann, karena dari tentang teori plasma nutfah ini adalah Weismann itu berpendapat bahwa evolusi itu menyangkut masalah bagaimana pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin. Dengan kata lain, evolusi itu adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor yang bersifat genetik. Teori Weismann ini berperan penting dalam evolusi modern karena proses mutasi acak yang terjadi pada gamet merupakan satu-satunya sumber perubahan pada makhluk hidup yang diseleksi oleh faktor dari seleksi alam. Jadi kalau untuk manusia berpengaruh karena dia melibatkan dua sel, kan sel sperma dan sel ovum, sedangkan untuk bakteri tidak. Terima kasih kepada kelompok Weismann untuk jawabannya. Apakah ada sanggahan atas jawaban dari kelompok Weismann? Jika ada, silakan kelompok Darwin untuk menyanggah. Diberikan waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Berarti untuk apa tadi? Untuk teori berarti menurut teori Weismann untuk kayak bakteri atau ya organisme kecil lain nggak mengalami evolusi. Oke, silakan untuk kelompok Weismann menanggapi. Bagaimana kelompok Weismann? Kelompok Weismann? Tahan. Waktunya terus berjalan ya. Saya ingin menanggapi. Ya, Jadi plasma nutfah itu kan substansi pembawa sifat keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan atau zat organik kan. Jadi itu nggak berlaku buat kayak sel-sel kecil gitu. Karena Weismann nggak neliti mikroorganisme. Ya, terima kasih atas sanggahannya. Apakah ada sanggahan lain lagi untuk kelompok Weismann? Udah ya, udah. Berarti Sudah. Oke, baik. Kita langsung ke sesi selanjutnya, yaitu sesi kedua. Sesi kedua yaitu sesi tanya jawab untuk kelompok Darwin. Silakan untuk kelompok Weismann memberikan pertanyaannya kepada kelompok Darwin. Diberikan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan kelompok Darwin. Silakan kelompok Weismann. Ya. Ini Weismann dulu.
Iya, Wisman dulu. Oke, untuk pertanyaan dari kelompok Wisman untuk kelompok Darwin kan? Iya. Oke, saya baca ya pertanyaannya. Setelah saya mendengar teori yang dijelaskan minggu lalu, saya ingin mempertanyakan satu hal. Apakah teori Anda ini memiliki bukti kuat yang mendukung teori kalau manusia itu berevolusi dari binatang atau hewan? Karena secara logika mungkin kalau dari hewan ke hewan masih logis, sedangkan dari binatang ke manusia apakah sesuai dengan bisa dibuktikan itu? Silakan ditanggapi. Silakan kepada kelompok Darwin untuk menjawab pertanyaan kelompok Wisman. Berikan waktu 2 menit dari sekarang. Saya Vienna dari kelompok Darwin yang akan menjawab. Tadi katanya kan setelah memperhatikan presentasi kelompok Darwin minggu lalu yang mengatakan kalau manusia itu berasal dari hewan. Padahal Darwin tuh nggak pernah ngomong kayak gitu. Jadi sebenarnya ini pasti pertanyaan semua orang dan ini emang didebatin sama banyak ya di berbagai belahan negara lah semuanya tentang manusia ini berasal dari hewan kah atau berasal dari kera, berasal dari primata atau enggak. Tapi Darwin sendiri tuh tidak pernah bilang dalam teorinya kalau manusia berasal atau dari keturunan yang sama dari primata, hewan. Pemahaman yang sebenarnya itu adalah semua makhluk hidup, termasuk manusia, kemungkinan punya asal-usul yang sama. Kemudian seiring berjalan waktu terjadi percabangan spesies yang disebabkan oleh perubahan genetik. Itu kan juga teori kalian kan. Nah, ini tuh terjadinya bisa berjuta-juta tahun yang lalu. Jadi bukan secara cepat gitu kayak dari monyet kemudian jadi pra-manusia lah, anggap begitu, terus kemudian jadi manusia yang buktinya adalah buktinya ini sudah terjadi sekarang. Untuk info aja kalau teori Darwin ini ditemukan sebelum ditemukannya adanya DNA di makhluk hidup. Buktinya adalah kekerabatan yang dekat antara manusia dan primata dilihat dari tes DNA keduanya, yaitu manusia dan primata itu punya kemiripan genetik hingga 97%. Tapi ini balik lagi, ini bukan berarti manusia sama dengan hewan. Manusia keturunan hewan seperti yang dibilang oleh Muhammad Rizky dari kelompok hewan. Tapi ini membuktikan bahwa teori tentang genetik ini memiliki kesamaan atau memiliki kemiripan dengan teorinya Darwin. Ini juga sudah dikonfirmasi sama National Geographic bahwa DNA dapat diturunkan dari generasi ke generasi. Tapi bisa terjadi pergeseran genetik yang langka, tapi ini memang alami terjadi. Jadi kesimpulannya, karena manusia itu atau Homo sapiens memiliki asal-usul yang sama dengan kera atau hominid, sehingga manusia memiliki spesies yang sama dengan primata tersebut. Bukan berarti manusia hasil transformasi dari primata atau kera, tapi kemungkinannya adalah manusia punya asal-usul dan nenek moyang yang sama dengan kera. Gitu aja. Ya, terima kasih kelompok Darwin atas jawabannya. Apakah ada sanggahan dari kelompok Wisman untuk kelompok Darwin? Jika ada, diberikan waktu 4 menit dari sekarang. Kelompok Wisman, apakah sudah cukup?
Iya, cukup. Cukup? Oke. Sekarang dilanjutkan. Silakan untuk kelompok Lamak memberikan pertanyaan kepada kelompok Darwin. Diberikan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan untuk kelompok Lamak. Nama saya Adam Kurniawan dari kelompok Lamak. Saya mau nanya nih buat kelompok Darwin. Nah, waktu zamannya Darwin kan nggak tahu nih asal-usul makhluk hidup. Tapi Darwin berani bilang nih kalau spesies yang berbeda itu berevolusi dari satu nenek moyang atau kemungkinan dari nenek moyang yang sama. Nah, gimana nih penjelasan dari kelompok Darwin? Coba jelasin lebih detail lagi. Kenapa bisa bilang Terima kasih. Nenek moyang kita itu satu? Terima kasih kelompok Lamarck atas pertanyaannya. Silakan untuk kelompok Darwin menjawab pertanyaannya. Diberikan waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Tadi dibilang kalau satu pertanyaannya berarti kalau makhluk hidup punya nenek moyang yang satu ya? Iya, atau kemungkinan nenek moyang sama. Kemungkinan nenek moyangnya sama. Ya, namanya kemungkinan kan ya. Sebenarnya kalau yang masalah nenek moyang itu nggak ada buktinya. Tapi kalau misalnya dilihat dari jawaban yang seperti itu ya, kenapa bisa dibilang kemungkinan nenek moyangnya manusia dan hewan itu sama? Karena ditemukannya fosil yang manusia prasejarah yang setelah diperhatikan itu punya kesamaan struktur dengan hewan. Tapi ya tadi kalau pertanyaan tentang kemungkinan nenek moyangnya sama, itu namanya kemungkinan, jadi masih belum ada bukti kalau nenek moyang kita tuh satu. Itu sih. Terima kasih kelompok Darwin untuk jawabannya. Apakah ada sanggahan atas jawaban dari kelompok Darwin? Jika ada, diberikan waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Ya, jadi saya mau nambah ke kelompok Darwin. Jadi kan tadi Fiena bilang jawab dari pertanyaan Weisman, kalau misalnya kenapa bisa Darwin bilang kalau nenek moyang manusia itu bisa jadi sama dengan nenek moyang kera, karena adanya kecocokan DNA sampai 97%. Tapi pada kenyataannya banyak juga binatang yang DNA-nya tuh mirip sama manusia hingga 90% itu, seperti lemur, kucing, dan sejenis kera lainnya. Lalu kenapa harus kera? Bisa udah boleh dijawab? Ya, silakan. Terima kasih atas sanggahannya kelompok Darwin. Kelompok Lamarck. Kalau gitu, silakan kelompok. Bisa sebutin nggak yang mirip sama manusia itu kayak kucing, lemur itu berapa persen persamaannya? Selain monyet tadi. Lemur itu 90%. Dan kucing juga 90%. 90%. Lemur 90%, kucing 90%, terus selain dua itu tadi kayaknya ada banyak deh. Ada bonobos, itu nggak diketahui berapa persennya, tapi mirip. Gorila 98%, orang utan 97%, boa itu belum diketahui, tapi menunjukkan berapa persen tidak dicantum di sini. Terus ada lemur, kucing 90%. Oke. Kalau owa, rambutan itu masuknya primata. Dan itu yang tadi kita sebut itu yang 97% itu
Jadi kan kalau dilihat dari lemur sama kucing itu kan 90% dan monyet itu 97%. Jadi itu mungkin kalau dari angka-angkanya aja itu udah lebih tinggi, makanya disebutkan itu mirip ya, mirip bukan dari primata. Terima kasih kelompok Darwin. Bagaimana kelompok Lamarck? Saya mau sedikit nyanggah. Nah, pada zaman Darwin itu kan pernah ada teori spontaneous generation, yaitu makhluk hidup kan dari substansi nggak hidup yang terpatahkan oleh Louis Pasteur. Yang nyanggah teori tersebut dengan penelitiannya dianggap bahwa Darwin hanya menganggap makhluk hidup memiliki struktur yang sederhana. Nah, ini gimana? Padahal kan makhluk hidup yang sekarang itu beragam ya, tapi teori Darwin itu menganggap hanya satu nenek moyang, sedangkan udah dibantah nih sama Louis Pasteur dengan penelitiannya yang nemuin bahwa struktur hewan dan manusia itu enggak sesederhana teori Darwin. Bagaimana kelompok Darwin? Waktu untuk menyanggah 1 menit lagi. Kelompok Darwin dan Lamarck. Oh tadi, bentar masih di ini di pertanyaan itu, kalau si Louis Pasteur itu menyatakan bahwa struktur makhluk hidup itu lebih kompleks daripada apa yang disebutkan Darwin ya? Iya. Itu masuk teori evolusi ya? Itu masuk ke bantahan teori evolusi. Jadi ada beberapa penelitian yang ngebantah teori Darwin, yaitu yang pertama Louis Pasteur, terus juga ada Yahya Mahfud. Itu pokoknya mereka meneliti, tetapi ternyata strukturnya itu nggak sesimpel itu, nggak sesederhana itu. Nah terus juga Yahya Mahfud itu pernah bilang bahwa seleksi alam itu hanya berlaku di alam, tapi nggak pernah yang namanya nyiptain spesies baru. Gitu. Nah, tapi di sini mau ngangkatnya penelitian dari Louis Pasteur yang bilang kalau struktur dari makhluk hidup itu nggak sesimpel apa yang Darwin bilang. Oke, ngerti. Kalau itu mungkin yang dari Louis Pasteur itu udah yang dikembangkan lagi sama kayak teori Lamarck yang dikembangkan oleh Weismann. Jadi mungkin aja memang salah teorinya Darwin yang masalah kekompleksan ini strukturnya ya, jadi dikembangkan oleh si Louis Pasteur itu. Kira-kira begitu sih. Jadi kan karena teori ini berkembang. Ya, gitu aja. Izin menambahkan. Ya maaf, karena waktunya sudah habis, maka akan dilanjutkan oleh ke sesi selanjutnya. Mohon maaf. Selanjutnya itu sesi terakhir, sesi ketiga. Sesi tanya jawab untuk kelompok Lamarck. Silakan untuk kelompok Darwin memberikan pertanyaannya kepada kelompok Lamarck. Diberikan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Oh, ini Darwin yang nanya. Oke, sorry. Iya. Silakan Darwin nanya ke yang lain, kelompok yang lain, maksudnya anggota kelompok yang lain nggak ada yang mau nanya.
Dan kelompok Darwin. Satu deh dari saya, Vienna dari kelompok Darwin. Mau nanya, kok siapa namanya Lamarck yakin banget tentang teorinya yang use and disuse, dan yang dilihat kan jerapah ya. Jerapah itu tadinya lehernya pendek, terus kemudian lama jadi panjang, sampai keturunan-keturunannya juga akhirnya panjang. Memangnya pernah ditemukan ada fosil jerapah lehernya pendek? Terima kasih pertanyaannya kelompok Darwin. Silakan untuk kelompok Lamarck untuk menjawab pertanyaannya, diberikan waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Izin menjawab ya. Untuk fosil leher pendek, jerapah leher pendek ya. Waktu itu kalau nggak salah sih ada. Ya, makanya itu si Lamarck ini membuat teori kalau misalnya di jerapah itu awalnya leher pendek, karena emang dasarnya pernah ditemukan fosil jerapah yang memiliki tulang leher itu lebih pendek dari yang sekarang gitu loh. Makanya pas dari situ Lamarck pun mulai membuat penelitian yang akhirnya dia berteori berpendapatan kalau misalnya use and disuse gitu sangat digunakan. Makanya Lamarck tuh ngomong ya emang karena ada buktinya pernah ditemukan jerapah leher pendek gitu loh. Makanya dari itu Lamarck udah mulai yakin dengan dari teori yang dia kemukakan. Ya, saya boleh nambahin. Jadi fosil ini ditemuin itu tahun 2017 oleh profesor anatomi dari Universitas Midwestern di Glendale, California. Nah, itu nemuin kalau leher jerapah berleher pendek itu sudah berusia 9 juta tahun, sehingga bisa dijadikan bukti bahwa nenek moyang jerapah itu berlayar pendek dan tinggal di Eropa jauh sebelum perkiraan kita sebelumnya. Gitu. Jadi udah ada bukti kalau misalnya jerapah berlayar pendek. Kalau misalnya kita ngomongin seleksi alam, Yahya Mahfud itu pernah ngebantah kalau seleksi alam itu nggak menciptakan spesies baru, tapi hanya berlaku di alam. Ya berlaku, tapi nggak pernah ada bukti bahwa seleksi alam itu nyiptain spesies yang baru. Ya, terima kasih kepada kelompok Lamarck atas jawabannya. Apakah ada sanggahan dari kelompok Darwin untuk jika ada diberikan waktu 4 menit dimulai dari sekarang? Tapi ini kayaknya kita lihat di web yang sama deh. Tapi setelah itu peneliti mengungkapkan hal yang berbeda, yaitu anggota keluarga biologis jerapah didefinisikan dalam 2 karakteristik yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan leher. Itu menurut kamu gimana? Kenapa kalian bisa mendevelop, maksudnya teorinya si Lamarck bisa mengembangkan masalah tentang leher jerapah dan bilang kalau itu evolusi? Oke. Ya, terima kasih kelompok Darwin. Bagaimana kelompok Lamarck? Mungkin kalau misalnya tentang jerapah leher pendek ini kan sebenarnya teori Darwin dan teori Weismann juga bilang kan kalau sebenarnya di zaman dahulu itu ada 2 macam jerapah, itu satu yang leher pendek dan ada yang leher panjang. Di Darwin ini dikatakan kalau misalnya si jerapah leher pendek ini punah karena dia tidak bisa mendapatkan makanan yang semakin tinggi. Nah, kalau teori Weismann berkata kalau di situ tuh ada kayak gennya gitu, jadi ada evolusinya nantinya yang bertahan itu yang banyak itu dari jerapah berleher panjang. Nah, sedangkan teori dari Lamarck ini kan mengatakan bukan use and disuse kan.
Nah, dia ini mungkin karena awalnya lehernya pendek, nenek moyang jerapah lehernya pendek, dan dia tuh sering menggunakan lehernya untuk menggapai makanan sehingga lehernya ini menjadi lebih tinggi gitu. Nah, ini juga bisa kalian tekan yang manusia tuh ada leher panjang karena dia diikat gitu. Nah, mungkin itu juga bisa disamain gitu loh. Jadi emang bisa kalau misalnya leher jerapah itu bertumbuh tinggi karena sering direnggangkan ke atas gitu. Terima kasih kelompok Lamarck. Bagaimana kelompok Darwin? Tapi bukannya teori evolusinya Lamarck itu bilang kalau karena kalau ngomongin jerapah lagi ya, karena awalnya jerapah itu pendek terus kemudian dia ambil makanan yang di atas sampai akhirnya lehernya memanjang kan. Bukannya itu yang kalian ini. Bukannya jerapah punya dua spesies, yang satu pendek, satu panjang, terus yang satu lagi yang pendek itu mati dan punah. Iya, maksud saya kan tadi kan Fiena tanya tentang nenek moyang jerapah kan, katanya ada bukti gak kalau jerapah berleher pendek. Nah, jerapah leher pendek ini kan bukan cuma Lamarck yang ngajuin teorinya, tapi Darwin dan Weismann juga bilang kalau misalnya emang ada jerapah pendek, tapi cara evolusinya ini beda gitu. Nah, kalau misalnya si Lamarck bilangnya leher jerapah ini bisa memanjang karena terus-menerus direnggangkan setiap hari gitu, dan ini menurut saya bisa saja terjadi karena di manusia pun itu bisa terjadi gitu. Ya, oke, sedikit menambahkan. Ya. Kita ambil contoh aja rusa. Ya, rusa. Rusa itu memiliki otot kaki yang kuat kan, sehingga dia bisa dapat berlari dengan kencang. Karena apa? Karena itu untuk menghindari dari kekeraman harimau atau hewan buas lainnya yang untuk memangsanya. Nah, karena dia berlari setiap hari dan sering selama bertahun-tahun, bahkan bisa berabad-abad, maka dari itu otot kakinya akan menjadi lebih kuat gitu loh. Dan otot kaki itu bakal diturunkan ke anaknya gitu loh. Karena kebiasaan dia sehari-hari gitu loh. Kebiasaan sehari-hari yang terus berlanjut selama berabad-abad. Sehingga ya udah menjadi sebuah gen yang izin menyangga boleh? Izin menyangga juga boleh. Maaf, waktu sudah habis. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya. Sekarang yaitu kelompok Weismann yang memberikan pertanyaannya kepada kelompok Lamarck. Diberikan waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan kelompok Weismann. Kan teorinya si Lamarck ini bahwa evolusi itu terjadi karena penurunan dari lingkungan kan. Terus akhirnya si Weismann melakukan percobaan dalam bentuk percobaannya buat tikus. Dia motong ekornya jantan dan betina. Lalu dikawinin, tapi hasilnya tetap si tikus ini normal kan. Dan itu sudah dilakukan dalam 21 generasi. Nah, pertanyaannya apakah teorinya si Lamarck ini masih bisa nggak dipertahanin dengan percobaan yang dilakuin sama si Weismann? Terima kasih kepada kelompok atas pertanyaannya. Silahkan untuk kelompok Lamarck menjawab pertanyaan dari kelompok Weismann. Diberikan waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, Adam. Jadi kelompok Lamarck itu kan bilang kalau misalnya jerapah semakin jerapah itu memiliki leher pendek dan semakin memanjang karena menyesuaikan lingkungan untuk mengambil makanan. Nah, itu terjadi berjuta-juta tahun yang lalu dan udah ada bukti kalau ada fosil jerapah pendek. Nah, jadi kita ambil contohnya aja ya dari tikus. Tikus itu ekornya buat apa sih? Cuma untuk keseimbangan, sedangkan jerapah itu digunakan setiap hari berkali-kali terus-menerus digunakan selama berabad-abad makanya berkembang. Sedangkan tikus kan nggak bisa digunain apa-apa, kan cuma untuk alat keseimbangan kalau yang salah saya pernah baca. Jadi dan itu juga tikus itu selama 21 generasi, sedangkan jerapah itu adalah berabad-abad, berjuta-juta tahun malah. Nah, terus seperti yang tadi karena seleksi alam kan,
kita ambil contoh yang rusa tadi ya, yang Ali udah jelasin. Kan kita ambil contoh nih, kalau misalnya jerapah itu leher, kalau misalnya rusa itu kaki. Rusa kan jadi mangsa banyak lah, singa, harimau, dan lain-lain. Buat menghindari predatornya, dia butuh kaki yang kuat dong untuk berlari menghindari predatornya. Nah, jadi lamanya waktu berabad-abad, berjuta-juta tahun, makanya ngebuat kaki rusa semakin kuat buat berlari. Nah, karena seleksi alam, itu rusa yang kakinya lemah menjadi punah. Gitu. Jadi setiap makhluk hidup itu pasti berevolusi, tapi beda-beda. Ya, Ali. Menambahkannya. Oke. Silakan. Oke, dari teori landmark itu kan kita dari teori landmark itu kita dijelaskan tentang evolusi secara ilmiah alamiah ya. Alami gitu loh, tidak terpaksa. Oke, dari Weismann dia mengambil dua tikus ekor panjang ya kan, lalu dipotong secara paksa. Ya nggak sih? Nah, coba kita ambil dari sisi ini dulu ya. Jerapah untuk mengambil makanannya di atas secara nggak dipaksa, cara ya udah kemauan dia gitu loh, tanpa ada ukur dari orang lain gitu. Nah, kalau darinya tikus dipotong, sedangkan DNA tikus pun itu DNA tikus ekor panjang, tidak memiliki DNA lainnya gitu. Jadi kalau misalnya memang Weismann mau membantah dengan memotong ekor tikus selama 21 generasi ya, itu masih bisa dibantah dengan landmark, karena landmark itu mengatakan berabad-abad, berjuta-juta tahun. Ya maaf, waktu sudah habis. Terima kasih kelompok Lamang atas jawabannya. Apakah ada sanggahan dari kelompok Weismann atas jawaban dari kelompok Lamang? Jika ada, diberikan waktu 4 menit dimulai dari sekarang. Izin menanggapi. Ya, silakan. Oke. Tadi tuh ada yang bilang kalau kalau teori evolusinya si Lamarck ini juga bisa berlaku ke manusia ya, ke manusia, ke hewan juga. Terus kenapa ubur-ubur enggak? Padahal dia kan berenang terus, kenapa dia nggak tambah panjang? Jadi evolusinya Lamarck ini tuh berlaku buat semua makhluk hidup atau cuma makhluk hidup tertentu? Terus kenapa kalau bakteri itu juga nggak ikut teori evolusi ini? Kan dia juga makhluk hidup. Lalu buat silakan kelompok Lamarck. Oke. Iya, ya Fiza, silakan dilanjutkan. Lalu buat yang bilang di bagian rusa ya, rusa yang kakinya semakin cepat. Kita lihat contohnya manusia deh. Manusia kan bakal tumbuh otot kalau dia lari cepat dan terus menerus. Tapi emang dia nurunin ke anaknya? Kagak, kan dia mulai dari nol lagi. Bukannya, berarti harusnya itu dari DNA dong, bukan dari lingkungan. Soalnya menjawab. Izin menjawab. Nanti itu sudah selesai? Iya, coba jelasin bagian situnya. Ya, silakan kelompok Lamang. Oke, jadi si jerapah ini itu kan dia terjadi secara alamiah dan kebiasaan kan yang dilakukan secara terus-menerus. Makanya dia sampai sekarang tuh jerapah tuh lehernya panjang karena ini terjadi berjuta-juta tahun dan secara keturunannya pun melakukan hal yang sama seperti istilahnya gitu, makanya bisa jerapah ini lehernya panjang. Dan untuk yang Karin, apakah cuma buat makhluk hidup tertentu, bakteri nggak bisa? Nah, saya dapat informasi bahwa adaptasi ketat tersebut mengakibatkan lama-kelamaan bakteri akan kebal terhadap antibiotik. Nih misalnya kalau kita diimunisasi gitu, ataukah kayak misalnya ada penyemprotan hama pada tumbuhan gitu kan, kalau misalnya itu terjadi secara terus-menerus, adaptasinya itu bakal menyebabkan bakteri akan kebal antibiotik gitu, sebab ada perubahan genetik pada bakteri tersebut. Ingat bahwa adaptasi ketat merupakan salah satu bukti kuat evolusi. Dan kalau misalnya yang itu ambil contoh juga gini, ada sekeluarga gitu, sebenarnya dia tuh nggak punya gen gemuk gitu, tapi karena orang tuanya itu kebiasaan untuk makan yang berlebihan atau makan konsumsi yang tidak sehat, maka anaknya juga bakal kebawa menjadi gemuk.
gitu. Jadi nggak cuma gen yang berpengaruh, tapi kebiasaan juga berpengaruh. Boleh menanggapi? Ya, silakan. Terima kasih. Di bagian gemuk itu gen itu salah. Masa gemuk gen? Gemuk itu tuh terjadi karena porsi makannya kalian, cara makannya kalian, terus cara kalian hidup, bukan karena gennya kalian. Seorang ibu yang kurus, anaknya bisa gendut kok, dan anak yang kurus ibunya bisa gendut kok. Bukan berarti itu karena suatu kebiasaan, ya kan? Karena semua itu nggak ada yang instan kan. Kayak kebiasaan dari mamanya itu menurun nih. Misalnya kan mamanya doyan makan, anaknya kan lahir masih kecil dong, yang nggak mungkin langsung berotot karena kebiasaan dia itu nge-gym, makan banyak, makanya badannya itu jadi tumbuh besar gitu. Nggak semua tentang genetik doang kok. Kayak misalnya punya ibu yang tinggi terus suka renang gitu kan. Nah anaknya juga lahir nih terus dia tumbuh tuh suka renang. Nah, itu juga berpengaruh dari faktor lingkungan atau kebiasaan. Seperti tadi jerapah karena terbiasa untuk mengambil makanan. Ya, izin menyanggah. Ya. Izin menyanggah. Jika tadi kan dijelaskan sama Lamarck itu kan, jadi jerapah itu dari pendek ke tinggi karena dia mencari makan. Otomatis kalau misalkan nanti dia berkembang biak, itu anaknya itu berarti berleher pendek lagi dong. Karena jerapah berleher panjang itu diakibatkan dari dia seleksi alam untuk mencari makannya. Jadi menurut saya itu jerapah itu berleher panjang itu karena kebiasaan yang dijelaskan use and use itu tidak bisa mewariskan gen. Kalau misalkan use and use itu berlaku sampai sekarang, berarti masih ada jerapah pendek sampai saat ini. Oke, maaf izin jawab ya. Izin jawab. Kalian tahu nggak mikir tentang ayam di Indonesia? Nah, itu juga berkaitan dengan teori Lamarck, tau nggak sih? Ayam itu berasal dari seekor burung ya nggak? Nah, karena dia menemukan makanannya di tanah, maka lama-kelamaan si ayam itu betah di tanah dan tidak bisa terbang. Nah, dari situ ayam berevolusi dari burung jadi ayam dengan membesarnya tubuhnya dan mengecilnya dari si sayapnya itu. Ya nggak sih? Nah, dari situ juga kita udah bisa tentuin nih kalau beberapa orang pun juga punya paham yang sama dengan Lamarck kalau evolusi itu dan use and use itu ada gitu loh. Contoh kita ambil dari ayam yang diambil dari burung gitu loh. Itu juga ditemukan di Indonesia, kalian bisa cari gitu. Jadi dia berevolusi dari burung apa? Saya lupa. Dia dari burung karena makanannya banyak di tanah, akhirnya dia menetap di tanah sampai sekarang. Itu terjadi selama berabad-abad adanya. Gitu loh. Jadi Oke, maaf waktu sudah habis. Yang tadi. Oke, maaf waktu sudah habis. Terima kasih atas sanggahannya dari kelompok Lamarck dan Weisman. Akan dilanjutkan pada pertemuan minggu depan. Kita cukupkan pertemuan hari ini. Minggu depan masih bisa untuk berdebat, cuma nanti lebih dibuka untuk audiens semuanya. Oke, jadi jawaban-jawaban atau sanggahan-sanggahan yang belum selesai di hari ini bisa disimpan sampai minggu depan. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada host. Alhamdulillah, kegiatan pada hari ini telah selesai dan berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bapak Ridho atas waktunya. Terima kasih kepada moderator yang telah membantu kelancaran kegiatan pada hari ini. Terima kasih kepada panelis dan peserta yang telah berpartisipasi dari awal kegiatan hingga selesai. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seluruh partisipan diperkenankan untuk meninggalkan room meeting. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semuanya. Terima kasih. Lanjut ke minggu depan ya.